Berkaitan dengan penelantaran jemaah umroh dan penipuan berkedok travel umroh ini, sudah terhubung dengan kami sekarang adalah Direktur Bina Umroh Kementerian Agama, Bapak Nur Arifin. Selamat sore, Pak Arifin. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Arifin, kapan tempatnya Kementerian Agama mengetahui soal penelantaran ini dulu? Kementerian Agama mulai mengetahui ini bulan September 2022. Ya, persisnya setelah itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pak Arifin? Ya, jadi setelah Kementerian Agama mulai mengetahui kasus ini di September 2022, kami terus melakukan komunikasi dengan PT Naila dan kami tanggal 30 September 2022 menerbitkan surat. Kami tujukan kepada Naila, isi suratnya adalah PT Naila agar menghentikan pendaftaran baru dan kemudian fokus untuk memberangkatkan jamaah yang belum berangkat. Dan apakah itu seluruhnya sudah dilakukan sampai saat ini atau sampai tahun 2023? Ya, kemudian berproses, tetapi dalam perkembangannya ternyata masih terjadi jamaah terlantar. Jadi yang di video-video tadi adalah jamaah terlantar bulan November 2022. Nah, ini adalah jamaah terlantar di bulan November 2022. Saat ini mereka memang sudah pulang semua. Karena waktu itu November, Desember, begitu mengetahui ada jamaah terlantar, kami juga koordinasi dengan perwakilan kami di Saudi, di kantor urusan haji Indonesia, agar memberikan solusi untuk bisa segera memulangkan jamaah umroh ini. Alhamdulillah sudah pulang semua. Ya, Pak Arifin, setelah mengetahui ada penelantaran itu, apakah memang pendekatan yang lumrah dilakukan oleh Kementerian Agama adalah pendekatan untuk tetap memberangkatkan seperti ini dan bukan pendekatan berupa laporan pidana? Kami dua-duanya. Jadi kami melakukan dua pendekatan. Secara administrasi kami terus melakukan pendekatan kepada PT Naila agar segera memberangkatkan jamaah yang belum berangkat atau mengembalikan uang bagi jamaah yang minta kembali. Satu sisi kami kerjasama dengan Polres Bandara, karena kami punya tim namanya tim Satgas Pengawasan Umroh. Pengawasan umroh ini anggotanya antara dari Kementerian Agama, juga dari Polri, juga dari Imigrasi dan lain-lain. Maka ketika berurusan dengan pidana, kami serahkan kepada Polri. Waktu itu kami sudah sampaikan kepada Polres Bandara. Kemudian diteruskan pada Polda. Demikian. Baik, belakangan kemudian dari kepolisian ditetapkan bahwa ini adalah bentuk penipuan dengan kedok travel umroh. Apakah hal ini juga sudah diketahui oleh Kementerian Agama sejak tahun lalu? Iya, karena diketahui maka kita laporkan itu. Oke, berarti Kementerian Agama juga sudah melihat modusnya ya? Ya. Oke, apalagi yang diketahui oleh Kementerian Agama berkaitan dengan travel ini, Pak Arifin? Ya, banyak hal yang diketahui, intinya berkaitan dengan pelanggaran itu yang ranahnya ranah di perdata, sesuai dengan tugas kami di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa travel-travel yang berizin, nah urusan pembinaan, pengawasan dilimpahkan kepada Kementerian Agama. Sedangkan apabila ada urusan travel tidak berizin atau ada urusan-urusan pidana, tentu kita limpahkan kepada Polri. Demikian. Pak Arifin, bisa menjangkau membuka cabang hingga 316 cabang dan bisa merekrut jamaah yang jumlahnya banyak, tidak sedikit, itu kan tidak mungkin dalam seminggu 2 minggu. Nah, apakah selama ini pengawasan dari Bina Umroh sudah ketat asesmennya? Dan jika ketat, mengapa masih ada yang seperti Travel Naila ini, penipuan berkedok travel umroh? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa travel itu bisa membuka cabang cukup dengan melalui OSS BKPM. Jadi membuka cabang tidak melalui Kementerian Agama. Sekali lagi, membuka cabang melalui aplikasi OSS BKPM. Kementerian Agama hanya mereka kemudian diminta laporan kepada Kementerian Agama. Jadi bukan kita memberikan izin membuka cabang, tapi cukup mereka membuka cabang, diberikan hak, baru kemudian laporan kepada
Kementerian Agama, pemerintah, demikian. Pak Arifin, selama kurun waktu itu ketika membuka cabang 1, 2, 3 hingga 315, apakah betul sama sekali tidak ada suara yang masuk ke Kementerian Agama berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh travel ini? Kami sampaikan bahwa ada pengaduan-pengaduan dari agen atau cabang atau pengepul. Nah, oleh karena itu tim Kementerian Agama turun. Jadi sejak September tadi kami sudah mulai banyak menerima laporan. Dan oleh karena itu kami terus melakukan pengawasan. Pak Arifin, penipuan berkedok travel umroh ini kan bukan yang pertama kali sekarang di Indonesia. Sudah ada beberapa kasusnya, tapi toh tetap terjadi. Apakah justru sistem pengawasan yang selama ini dilakukan Kementerian Agama itu memang longgar sehingga terus muncul modus serupa? Jadi kita tidak bisa mengatakan sistem pengawasan longgar. Tetapi yang ada yang dipastikan longgar adalah perizinan. Saat ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja terbit, Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, kemudian di PP 5 2021, sangat memberikan kemudahan perizinan. Satu sisi ini adalah baik untuk pengembangan usaha, banyak usaha-usaha baru muncul, satu sisi ini berdampak negatif di bidang perlindungan konsumen, karena ada sebagian dari mereka yang belum sebenarnya siap betul menjadi travel, sehingga ada beberapa permasalahan. Maka tentu dengan kelonggaran perizinan ini, kami pengawasan terus kita tingkatkan. Nah, di sini kami sangat berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya untuk meningkatkan pengawasan. Karena sampai saat ini kami memang masih ada kondisi, SDM pengawasan dan penganggaran pengawasan masih sedikit atau masih lemah. Maka kami sangat senang dengan dukungan semua pihak agar kita bisa meningkatkan pengawasan terhadap umroh ini. Terima kasih. Pak Arifin, jika memang Anda sudah baru saja mengakui bahwa SDM pengawasan, anggaran pengawasan juga lemah, lalu apakah seluruh informasi yang disampaikan publik berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran ini betul ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama, Dirjen Bina Umroh? Oh iya, pasti. Selalu kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan kami. Ya. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya, Pak Arifin? Memastikan hal seperti ini tidak terjadi, karena bisa saja saat ini masih ada travel lain yang dengan modus yang sama memasang foto-foto ulama ternama, menjaring korban sebanyak-banyaknya. Kami sudah berkali-kali menghimbau kepada masyarakat, cara mencegah agar tidak tertipu adalah mari kita sangat disiplin dengan namanya 5 pasti umroh. 5 pasti umroh ini kami biasa membuat singkatan dengan kata-kata berijabah fi umroh. Artinya satu, untuk umroh pertama pastikan melalui travel berizin. Berijabah itu berizin. Pastikan travelnya berizin PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang kedua, jadwal. Pastikan ada jadwal sesuai paketnya. Kalau paket 11 hari, berarti ada jadwal hari pertama sampai 11. Yang berikutnya penerbangan. Pastikan ada tiket berangkat dan tiket pulangnya. Dan kemudian huruf terakhir berijabah adalah H, pastikan ada hotel di Mekah, Madinah, dan di tempat transit. Dan terakhir V, pastikan ada visa. Jadi masyarakat kami mohon, kami harapkan memperhatikan 5 pasti umroh supaya tidak terkena penipuan. Dan apabila ada travel yang menawarkan harga di bawah referensinya, saat ini referensi adalah minimal 26 juta, maka patut kita waspadai. Oke, Pak Arifin. Apakah masuk akal atau tidak? Ya, Pak Arifin, dari 5 pasti itu tadi, itu semua terpenuhi oleh travel Naila ini. Bisa memberangkatkan, kode QR dipalsukan karena kemudian jamaah juga tidak bisa mengeceknya kan? Jadi bagaimana dong? Di mana longgarnya? Di mana loophole-nya di sini, Pak Arifin? Ya, faktanya tiketnya tidak ada, sehingga nggak pulang. Nah, ini berarti ada tidak menggunakan 5 pasti umroh. Karena buktinya nggak ada tiket. Oke, bagaimana dengan pemalsuan QR yang menunjukkan hotel dan tiket dan yang tadi informasi yang disebutkan dan yang sudah diimpun juga di lapangan, Pak Arifin? Ya, jadi posisi Kementerian Agama adalah koordinator. Jadi kami menginput data melalui aplikasi kami Siskopatu
data lengkap semua, kemudian kesiapan lengkap semua, kemudian untuk imigrasi ada perjalanan, ada imigrasi, ada maskapai penerbangan, kemudian ada posisi di Saudi di sana. Nah, masalah fakta hukum ada misalnya di sana memasukkan dan sebagainya, tentu ini di luar jangkauan kami karena posisi yang kami awasi, kami cek di Sisko Patuh semua data itu lengkap. Oke, Pak Arifin, berarti kembali dilemparkan kepada kami masyarakat awam gitu ya untuk mengecek sendiri. Lalu di mana sebenarnya peran Kementerian Agama di sini untuk mencegah, memastikan agar masyarakat lain tidak jadi korban? Ini banyak sekali, Pak Arifin. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan umroh sudah totalitas untuk melakukan layanan dan pengawasan. Berbagai macam jenis pengawasan, seperti sekarang ada pendekatan aplikasi Sisko Patuh. Nah, maka oleh karena itu sebagai koordinator kami juga mengajak misalnya imigrasi, juga dari Polri dan sebagainya, kita bekerja sama semuanya bergerak untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Tentu kami, Kementerian Agama bergerak sesuai dengan tugas fungsi kami. Kami tidak boleh masuk ke wilayah orang. Nah, wilayah tugas-tugas di kementerian lain. Tentu kami tidak boleh masuk. Kami bergerak sesuai dengan tugas fungsi kami. Demikian. Baik, sebagai koordinator, apakah ada jaminan sekarang kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, Pak Arifin? Bahasa jaminan tentu kita menyampaikan kita telah membuat aturan regulasi dan tentu kita mengharapkan apabila regulasi ini kita ditaati, seperti orang dalam perjalanan lalu lintas, kepolisian sudah membuat aturan lalu lintas. Apakah ada jaminan masyarakat selama semua tidak ada kecelakaan? Nah, kecelakaan terjadi ketika ada pelanggaran misalnya. Nah, kecelakaan yang terjadi di lalu lintas sama dengan ini aturannya sudah ada, polisi juga sudah melakukan pengawasan. Kami juga demikian, aturan sudah ada. Kami juga melakukan pengawasan. Tapi ternyata ada orang melakukan pelanggaran dan tentu itu di luar jangkauan kita. Seperti orang-orang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak semuanya dalam jangkauan kepolisian. Seperti itu misalnya. Baik, terima kasih Pak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh Kementerian Agama sudah bergabung sore hari ini.